warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syekhina muallim walidina. Lahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana Anasin lan saking sahabat Anas radhiyallahu an qala dawu sahabat Anas qala dawu Abu Talha li Ummi Sulaimin maring Ummu Sulaim Dawud qad sami'tu temen ngrungu ingsun sauta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing suarane Kanjeng Nabi. Sahabat Abu Talha mengatakan pada Ummu Sulaim, saya mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaifan ingkang apes, maksudnya itu lemah. Saya mendengar suara Kanjeng Nabi lemah ya. Artinya kelihatan dari suaranya itu beliau lapar. Arifu waru ingsun fihi ing dalam mengkono saut al-ju'a ing luwe. Jadi Kanjeng Nabi ini kalau lapar, saking laparnya itu suaranya terdengar lirih ya. Sehingga sahabat Abu Talha merasa terketuk, merasa iba. Maka dia mengatakan pada Ummu Sulaim, fahal indaka min syai'in, fahal indaka onoto iku tetap ketuwe sira, hal indaki onoto iku tetap ketuwe sira min syai'in saking suwiji-wiji. Kamu apa ada sesuatu? Artinya Abu Talha mencarikan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu peduli ya sahabat Nabi ini, saking pedulinya. Mereka itu tidak tega Kanjeng Nabi suaranya terdengar lirih. Maka sahabat Abu Talha berusaha mencarikan makanan. Faqalat mongko ngucap sapa niku wau Ummu Sulaim, na'am yo. Fa akhrajat mongko ngetokaken sapa Ummu Sulaim, ngetokaken akrason ing pira-pira napa akrason di pirang-pira, artinya napa wadah atau taker min syairin saking gandum. Kemudian Ummu Sulaim mengambil gandum sekian bagian. Summa akhadat nuli ngalap sapa mengkono Ummu Sulaim khimaran ing kerudung laha kang tetep ketuwe mengkono Ummu Sulaim. Jadi kemudian Ummu Sulaim mengeluarkan gandum, terus dia mengambil kerudung. Falafat mongko nuri buntel sapa Ummu Sulaim al-hubza ing roti bi ba'dihi kalawan sebagiane mengkono khimar. Kemudian Ummu Sulaim ini
mengambil roti ditaruh di apa itu tadi, ditutupi kain. Tsumma dassathu nuli nglebuaken sapa mengkono Ummu Sulaim hu ing khubz tahta thawbi ing dalem isore kelambi ingsun. Kemudian dia ngirimkan roti yang sudah dimasak dari gandum, terus diberikan kepada sahabat Abu Talha. Waraddatni lan nalaini sapa mengkono Ummu Sulaim ni ing ingsun bi ba'dhi kelawan sebagiane mengkono khimar. Jadi tidak nemu kresek, enggak ada tas, enggak ada kantong. Akhirnya Ummu Sulaim mewadahi apa ini namanya roti ini diadai kerudung, dibungkus kain terus diikat ya. Rotinya orang Arab itu kan bentuknya besar-besar, gede-gede, lebar, dibungkus kain, ditaleni gitu. Summa arsalatni nuli ngutus sapa mengkono Ummu Sulaim ni ing ingsun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Nabi. Jadi Ummu Sulaim membuat roti ya. Kemudian dia mengirimkan roti tadi, roti gandum diiris-iris, diwadahi kain, dibungkus, diantar oleh Abu Talha menghadap Kanjeng Nabi. Fadhabtu mongko budalan ingsun niki Abu Talha bihi kelan mengkono khubz. Fawajadtu mongko nemu ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan ing wong kang lungguh fil masjid ing dalam masjid. Ketika Ummu Sulaim datang, kok Ummu Sulaim, Abu Talha datang membawa roti yang dibikin oleh Ummu Sulaim. Dia menghadap Kanjeng Nabi, Nabi sedang duduk di masjid. Wa ma'hulan iku ing dalam sertane Nabi annasu tai menungso. Artinya Kanjeng Nabi tidak sendiri. Kanjeng Nabi sedang beberapa sahabat bersamanya. Fakumtu ngajak ingsun alaihim ing atase mengkono-mengkono sahabat. Faqala nuli ngucap limaring ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsalaka Abu Talha arsalaka ngutus ka ing sira sapa Abu Talha fakultu ngucap ingsun na'am nggih. Maksudnya Anas, sahabat Anas ini kan pelayan Nabi. Abu Talha datang bawa roti, diserahkan pada sahabat Anas. Anas menyuguhkan pada Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, at-ta'ama ana to ngirim ing panganan. Kultu ngucap ingsun na'am nggih. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh liman maring wong mahu kang sertani Kanjeng Nabi. Kumu ngateko sira kabeh. Fantalaku mongko budalan sira kabeh. Wantolak tulan budalan ingsun baina aidihim ing dalem ngersane nas hatta jitu sehingga teko ingsun Abu Talha ing sahabat Abu Talha. Fa ahbartu mongko awe kabar ingsun hu ing Abu Talha. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah. Qala dawu sapa Abu Talha, Kiai Abu Talha, sahabat Abu Talha, ya Ummu Sulaim, ya Ummu Sulaim, qad jaa temen teko sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi kelawan go menungso. Walaysa lan ora ana iku indana ana sanding kita apa ma perkara nutimuhum kang aweh mangan kita hum ing mengkono sahabat.
Jadi Abu Thalha ini melihat kanjeng Nabi lapar, tidak tega, dia bilang istrinya, apa ada sesuatu roti? Oh iya ada, dibikinkanlah roti sedikit, diutus kepada kanjeng Nabi. Ternyata kanjeng Nabi melihat sahabat juga lapar semua. Terus Nabi bilang, ayo kita ke rumahnya Abu Thalha aja. Nabi datang rombongan pada rumahnya Abu Thalha. Ketika sampai di sana, Abu Thalha bingung, loh Nabi kok membawa teman banyak, kita tidak punya makanan, cuma roti sedikit tadi itu. Fantalaqa bidhiwam. Faqalat ucap sapa Ummu Sulaim, Allah ta'ala wa rasulan Allah iku a'lamu weruh sapa luweh weruh sapa Kanjeng Nabi. Ummu Sulaim tapi tidak grogi ketika suaminya Abu Thalha bingung, Nabi kok datang bawa teman. Istrinya bilang, ya sudah terserah Gusti Allah. Jadi Ummu Sulaim ini memang orang yang cerdas. Dia tahu bahwa kanjeng Nabi pasti ngertilah keadaan saat ini tidak ada apa-apa. Sahabat-sahabat ini kan ingin, sahabat Thalha, Abu Thalha kepingin memberi makan kanjeng Nabi hanya ada sedikit roti. Tapi Nabi datang membawa sahabat yang banyak. Abu Thalha bingung gimana ini dikasih apa. Tapi Ummu Sulaim ngerti bahwa nggak apa-apa, ini pasti ada sesuatu keajaiban. Hatta dakhala di fantalaqa mongko budalan sapa Abu Thalha hatta laqiya sehingga ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akbala mongko madhep sapa Rasulullah ma'ahu sertane kanjeng Nabi hatta dakhala sehingga mlebu sapa kanjeng Nabi lan Abu Thalha. Akhirnya Abu Thalha menyambut kanjeng Nabi masuk berdua ke rumah. Faqala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halummi ngaturono sira ma ing perkara indaki kang ana sanding sira ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim. Wahai Ummu Sulaim, keluarkan apa yang ada. Fa'atat mongko nekani sapa mengkono Ummu Sulaim bidzalikal hubzi kalawan mengkono roti. Akhirnya Ummu Sulaim mengeluarkan roti yang ada. Fa'amara mongko perintah bihi klan mengkono hubzun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafutta mongko den tugel-tugel apa hubz. Wis ada roti itu dipotong-potong. Wa asarat lan meres sapa Ummu Sulaim alihi ing atase mengkono hubzun ukatan ing wadah. Ukah itu wadah dari kulit. Zaman dulu belum ada plastik, belum ada botol. Jadi wadahnya madu itu diadai apa itu kulit, kantong kulit. Laha kedua mengkono Ummu Sulaim fa'adamathu mongko mongko ngelawui, maksudnya dikasih, diolesi gitu loh Pak. Sapa mengkono Ummu Sulaim hu ing mengkono hubzun. Jadi ukah itu wadahnya minyak samin. Minyak apa namanya itu, minyak onta atau madu. Orang Arab itu dulu makanannya sederhana. Makanan yang aneh-aneh ini kan Indonesia. Ada rawon, gulai, soto, pecel. Makanan paling variasi itu di Indonesia. Di Arab makannya cuma daging panggang, ayam panggang, tidak banyak variasi. Nah, dalam kasus ini Rasulullah SAW datang ke rumahnya Abu Thalha. Di situ cuma ada roti. Roti sama Ummu Sulaim istrinya Abu Thalha ini diolesi minyak samin. Ya cara sakniki wong biasa makan roti kasih mentega itu. Minyak samin ini seperti mentega.
minyak yang padat, kasih minyak samin atau madu. Ya sudah, makannya cuma begitu, nggak pakai sambal kerupuk. Orang Arab ini makannya kayak yang sederhana. Variasi masakan itu di Indonesia. Kita ini di Indonesia makan kan macam-macam, rawon, rendang, soto, gulai, pecel. Aneka masakan Indonesia ini kaya. Di negara Arab ya makannya ya itu aja, kambing bakar, ayam bakar, ikan bakar, goreng, rebus, tidak banyak variasi. Apalagi pada zaman Rasulullah SAW, mereka ya cuma makan roti, gandum, dikasih samin kayak mentega gitu, minyak keras, atau dikasih madu. Sumakala nuli dawu sopo dawu fi dalam menggunakan khubzun sopo Rasulullah SAW ma ing perkara sa'akan kerso sopo Allah ayyakula ing yento dawu sopo Kanjeng Nabi. Maksudnya roti tadi, ini namanya roti oleh Ummu Sulaim dikasih minyak, kasih mentega, tapi tidak langsung dibagi. Roti ini didoakan dulu oleh Kanjeng Nabi. Summa qala fihi, ini maksudnya Nabi ndungani di sini. Rotinya ini dibacakan doa. Ya. Jadi doa ini penting. Ini makanan sedikit, tapi karena didoai jadi berkah. Makanya kata makan ini jangan lupa berdoa. Makanannya Ummu Sulaim ini cuma sedikit. Nabi ngajak teman banyak. Terus Nabi bilang jangan khawatir, mana rotinya? Rotinya disiap, dipotong-potong. Rotinya didoain sama Kanjeng Nabi, didoain. Habis didoain, dah taruh wadah. Nabi manggil 10 orang, ayo 10 orang masuk, ambil. Makan, sudah keluar. Ini gak habis-habis. Jadi roti yang mestinya hanya cukup untuk 4 orang dimakan 10 orang, gak habis. Karena berkah doanya Kanjeng Nabi. Sumakala dawu Nabi idzan li asyrah. Idzan awe idzin sira li asyrah mari wong 10. Panggil 10 orang. Fa adzina mongko ngidini sapa Abu Thalha lahum maring asyrah. Fa akalu mongko mangan sapa sahabat niku asyrah hatta syabi'u singgo warek sapa asyrah. Tsumma kharaju nuli metu sapa mengkono asyrah. Panggil orang 10. 10 orang masuk makan roti. Warek keluar. Panggil lagi 10. Panggil lagi 10. Jadi makanan yang telah didoakan Kanjeng Nabi itu tidak bisa habis. Karena ini mukjizat dari Kanjeng Nabi. Jadi sahabat hidup yang sangat sederhana, tapi mereka ini sangat perhatian pada Kanjeng Nabi. Tidak tega kalau melihat Kanjeng Nabi lapar. Nah, sahabat Abu Thalha ini kemudian masak cuma roti sedikit, ya. Tidak ada lauknya, cuma roti diberi minyak samin. Kemudian Kanjeng Nabi datang, sahabat-sahabat diajak. Nabi kemudian mendoakan roti yang ada itu. Dari doa itulah roti menjadi banyak, ya, menyumber. Fa'akalu mongko mangan sapa mengkono asyara hatta syabi'u singgo warak sapa mengkono asyara. Tsumma kharaju nuli metu sapa asyara. Tsumma qala mongko dak nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idzan idzina sira li asyara mari wong 10. Fa idzan idzini sapa Abu Thalha lahum mari asyara hatta akala singgo mangan sapa kaum kulluhum yuskabani kaum semuanya makan. Wasyabi ulan warak sapa mengkono kaum. Semuanya makan 10-10. Oleh Kanjeng Nabi dipanggil aja masuk 10 makan, keluar. Panggil lagi 10 makan, kenyang, keluar. Terus wal qaumu taiqaum iku sab'una 70 orang yang makan tadi itu. Padahal rotinya mestinya hanya cukup untuk 4 orang. Tapi karena roti itu didoakan Kanjeng Nabi, sahabat suruh makan, taruh di wadah. Makan, pergi, rotinya penuh lagi. Masuk lagi 10 orang, dimakan, kenyang, rotinya penuh lagi. Jadi kayak kantong ajaib Doraemon.
Jadi Doraemon mungkin niru-niru ini. Jadi Kanjeng Nabi kalau memberikan makanan di satu tempat, ini didoai, tidak habis-habis. Jangankan Kanjeng Nabi, rek. Kiai-kiai dahulu juga banyak yang punya doa begitu. Saya dulu pernah diijazahi doa oleh guru saya, tapi nanti lali aku tungane. Doa untuk dari seorang kiai, ya seperti ini, doa untuk beras. Itu kalau dibacakan di beras, beras tidak habis-habis katanya. Ini sudah pernah dipraktekkan, ada orang mantu itu didoain oleh kiai, berasnya untuk masak, tamu datang masak, gendongnya gak entek-entek. Jadi memang ada gitu doa barokah itu. Saya dulu pernah diijazahi itu mancik bonon ditungan telisut. Lah Kanjeng Nabi itu, apalagi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kalau mendoai satu roti, sama dengan hadis yang kemarin kejadiannya waktu perang Khandaq, di mana Rasulullah SAW menjamu sahabatnya sampai 1000 orang dengan hanya seekor kambing kecil. Itu kan tidak masuk akal. 1000 orang ini sapi 2 gak cukup. Tapi nyatanya Nabi menjamu 1000 orang hanya dengan kambing kecil. Ya karena seperti ini, kambing sak kondil, gule, diciduk, entek-entek sampai 1000 orang makan semua. Itulah mukjizat Kanjeng Nabi. Hadis yang ini juga begitu. Rasulullah SAW mendatangi rumahnya sahabat Abu Talha, kemudian Kanjeng Nabi mendoakan. Kanjeng Nabi mendoakan roti yang ada di situ sampai 70 orang makan tidak kurang. Ini loh barokah. Kita ini harus percaya barokah. Sedikit kalau barokah, insya Allah menjadi besar, menjadi cukup ya. Jadi kayak guru-guru madrasah nih, contoh saniki. Guru madrasah piro sih bayarannya? Kadang saya melihatnya nggak mentolo. Guru madrasah bayarannya 300.000, 500.000, tapi kok cukup? Ya itulah barokah. Sementara ada pegawai negeri gajinya 5 juta, 7 juta, gak cukup. Kredit nang kono-kono, kredit, sepeda kredit, rumah kredit, kredit. Ya itulah, rezeki itu kalau barokah sedikit pun cukup. Ini mah penting, barokah ini penting ya. Makanya kita harus minta supaya diberi barokah ya. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah berkahi rezeki kami. Kalau rezeki ini barokah, walaupun sedikit tapi cukup, itu berkah. Ya contohnya Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi mendoakan berkah. Makanan di rumah Abu Talha hanya roti beberapa iris, tapi didoakan oleh Kanjeng Nabi berkah. 70 orang makan kenyang tidak habis ya. Ausamanuna utawa bolong-buluh, yang datang itu 70 sampai 80 orang. Roti cuma untuk 4 orang, cukup karena doanya Kanjeng Nabi. Muttafaqun alaih, ini hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dalam riwayat kang liya, famazala monggo ora leren-leren terus menerus yadkhulu mlebu sapa asyaratun wong 10 wa yakhrujulan metu sapa asyaratun wong 10. Jadi sahabat keluar masuk gantian antri 10-10. Ndiyo. Walam yabqalan ora tetep minhu saking kaum, saking sahabat, sapa ahadun wong suwiji illa dakhala angin mlebu sapa ahad. Hatta akala sehingga mangan, fa akala mongko mangan sapa ahad, hatta syabi'a sehingga wareg sapa ahad. Summa hayyaha nuli nyawisaken ha ing mengkono-mengkono
Nih, sapa nyawisaken sapa Kanjeng Nabi ha ing mengkono-mengkono niku wa khubzah niku. Fa idzan mongko nalikane mengkono hayyaha hiya utawi mengkono-mengkono niku wa tadi wadah mau lho. Hiya utawi mengkono-mengkono ni khubzah roti iku misluha padane mengkono khubzah hina akalu nalikane mangan sapa sahabat minha sanging mengkono pokore roti niku khubzah tadi. Jadi sahabat ini makan semua di wadah yang disiapkan oleh Kanjeng Nabi. Karena yang menyiapkan itu Kanjeng Nabi ya. Di wadah tadi, wadah yang sudah didoakan oleh Rasulullah SAW, dari situ nyumber rotinya. Jadi ini bokor atau wadah atau apa namanya ember, roti sedikit ditaruh di situ, didoakan oleh Kanjeng Nabi. Setelah itu 10 orang dipanggil makan, kenyang, keluar. Embernya tadi ini penuh lagi, dimakan penuh lagi, dimakan penuh lagi ya. Ini keajaiban. Inilah mukjizat Kanjeng Nabi. Muttafaqun alaih, hadis sahih muttafaqun alaih ya. Dari sini kita bisa mempelajari betapa perhatian sahabat Nabi pada Kanjeng Nabi. Bahwasanya sahabat Nabi itu orang yang sangat-sangat setia. Melihat Kanjeng Nabi lapar tidak tega, sehingga mereka mencarikan makanan. Kanjeng Nabi tidak minta. Kanjeng Nabi memang dia siap seperti itu. Kemudian sahabat-sahabat datang berusaha mengajak makan. Ya makanan yang ada pada saat itu sangat sedikit ya. Makanan yang ada sangat terbatas. Pada zaman Rasulullah SAW, makanan itu sesuatu yang mahal, yang elit ya. Makanya beberapa hal di dalam Islam itu tebusannya pakai makanan. Contoh, orang tidak puasa, tidak kuat puasa, bayar 1 mud ya. Tebusannya pakai makanan. Orang kafaratnya nazar, pakai tebusan, beri makan. Orang denda-denda melakukan pelanggaran waktu haji, memberi makanan. Sebab makanan pada saat itu sesuatu yang mahal. Pada zaman Rasulullah SAW, yang namanya makanan ini mahal. Makanya kamu lihat dalam bab zakat, nisab itu kan, nisabnya beras itu kan sekarang jumlahnya kan nilainya tidak sampai 10 juta. Dibanding dengan nisabnya emas. Emas nisabnya 82 gram, harganya 80 juta. Beras nisabnya hanya sekitar hampir 1 ton, nilainya tidak sampai 1 juta. Tidak sampai 10 juta. Kenapa? Sebab nilai makanan yang turun. Jadi zaman Nabi dulu nilai beras 1 ton itu senilai emas. Artinya mahal. Pada zaman Nabi makanan itu sesuatu yang mahal. Tetapi hari ini nilainya makanan sudah murah. Makanya sekarang orang didenda bayar 6 mud. Ya titik 6 mud cuma berapa? 8 mud. 1 hari 1 mud, sedikit sekali. Kafarahnya orang jima bulan Ramadan, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa memberi makan 60 orang miskin. Enteng 60 orang miskin dengan 1 mud cuma berapa? Sebab nilai makanan hari ini sudah murah. Hari ini kita beras cuma berapa? 10 ribu lah. Zaman dulu beras itu mahal. Makanya nisab itu kan batas kekayaan. Nisabnya beras itu dulu setara dengan nisabnya emas. Artinya orang punya beras 1 nisab itu kaya. Hari ini orang punya beras 1 nisab ya tidak kaya, cuma 10 juta. Kalau emas lumayan lah 80 juta. Artinya pada zaman Kanjeng Nabi dulu ya, pada zaman Rasulullah SAW,
harga makanan itu mahal. Makanya riwayat-riwayat itu sering menunjukkan sahabat lapar, Kanjeng Nabi lapar. Sehingga Al-Quran mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi soal lapar mereka itu mendahulukan yang lain. Padahal lapar ini kebutuhan penting ya. Orang kalau sudah lapar dia kan gak bisa lapor-lapor ya. Kalau orang itu tidak punya uang yang penting kenyang, beres. Tapi kalau sudah lapar gak iso lapo-lapo, bal-balan gak iso, melaku-melaku gak iso lapo-lapo. Lapar ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Lah itu terjadi pada zaman Kanjeng Nabi, di mana orang-orang pada zaman itu sangat lapar. Tetapi memang kondisinya saat itu ekonomi sedang sulit. Hari ini alhamdulillah ekonomi sudah baik. Wa fi riwayatin dalam riwayat siji Abu Liwau wa fi riwayatin fa akalu mongko mangan sapa sahabat asratan 10 hatta fa'ala sing nglakoni Kanjeng Nabi fuila den lakoni apa zalika mengkono akalu niku bisa manina kan 80 apane rajulan wong lanange summa akala nuli mangan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika sause mengkono sahabat wa ahlul baiti lan ahli keluarga, maksudnya keluarga tuan rumah. Wa tarakulan ninggal sapa mengkono ahlul bait suron ing turahan panganan. Ini contoh ya adab, perhatikan. Sahabat Ummu Sulaim dan suaminya Abu Talha itu tidak makan dulu menunggu tamunya makan. Ini adab ya. Hendaknya kita itu ngalahi nang dayo. Ojo kok pangan sik dayo kok kayak cekere. Ini termasuk kesunahan. Hendaknya tuan rumah makan paling akhir. Hendaknya kita ini ngalah ya. Orang yang punya makanan hendaknya dia makannya setelah tamu. Dalam kasus ini Abu Talha dan Ummu Sulaim menyiapkan makanan, terus didoai Kanjeng Nabi, sahabat suruh makan dulu. Semua sahabat 80 orang sudah kenyang, baru Kanjeng Nabi makan. Betapa mulia akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau makan setelah sahabat. Ya, bayangkan. Padahal beliau itu orang yang mulia. Kanjeng Nabi makan itu ngalah. Orang lain sahabat dulu disuruh makan, sisanya baru dimakan oleh Kanjeng Nabi. Ini kamu bisa bayangkan ya, bagaimana mulia akhlak Rasulullah. Kanjeng Nabi lapar, tapi Kanjeng Nabi tidak mau makan dahulu. Kanjeng Nabi makan setelah sahabat. Begitu juga Ummu Sulaim dan Abu Talha. Ummu Sulaim dan Abu Talha tidak mau makan sebelum tamunya makan. Ini anjurannya. Menurut Imam Nawawi hukumnya sunnah. Hendaknya orang yang punya makanan itu makan setelah tamu. Jadi dahulukanlah orang lain. Kita ini belajarlah untuk bisa melayani orang lain. Ojo rebutan, bener. Jangan kamu itu mau menang sendiri. Tirulah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi makan setelah orang lain makan. Sahabat suruh makan dulu, selesai baru Kanjeng Nabi beserta Abu Talha tuan rumah beserta Ummu Sulaim istrinya baru makan. Jadi Kanjeng Nabi makan menunggu sahabat selesai makan. Ini loh contoh pemimpin yang bagus. Hendaknya seorang pemimpin itu mendahulukan kepentingan orang lain. Wa fi riwayatin dalam riwayat kang liya bisa betul iku kan. Wa fi riwayatin an Anas qala jitu teko ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yauman ing dalam siji dina fa wajadtu mongko nemu ingsun duwe Kanjeng Nabi jalisan ing wong kang lungguh ma ashabi serta pira sahabat Nabi yuhaditsuhum cerita sapa Kanjeng Nabi hum ing sahabat waqat asobalan teman-teman belebet naleni sapa Kanjeng Nabi batnahu ing wetenge Kanjeng Nabi bi aisobatin kelawan belebet faqultu ngucap ingsun li ba'di ashabihi mari sebagian pira-pira sahabat Kanjeng Nabi lima krana apa asoba belebet naleni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batnahu ing madarane wetenge Kanjeng Nabi faqalu dawu sapa sahabat minal ju'i saking luwe fadhabtu mongko budalan ingsun ila Abi Talha maring sahabat Abi Talha wa huwa halut abi zauja iku zauju Ummi Sulaim bujune Ummu Sulaim binti Milhan faqultu ngucap ingsun ya abata wahai bapak ingsun qad raaitu temen ningali ingsun ningali Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saba halim belebet iku naleni sapa Kanjeng Nabi batnahu ing wetenge Kanjeng Nabi bi isabatin kelawan belebet ya redaksi hadis yang lain. Kalau yang tadi redaksinya Imam Bukhari yang melihat Nabi lapar itu Abu Talha. Kalau dalam riwayat yang ini Anas melihat Kanjeng Nabi perutnya diikat terus tanya sama sahabat. Anas ini kan anak kecil, kenapa Nabi kok perutnya ditaleni? Oh itu kelaparan. Akhirnya Anas datang kepada Abu Talha. Abu Talha, Kanjeng Nabi lapar. Kanjeng Nabi perutnya diikat saking laparnya. Terus kemudian Abu Talha mencarikan makanan. Fadhala mongko mlebu sapa Abu Talha ala ummi seibu ingsun Ummu Sulaim faqala mongko ngucap sapa Abu Talha hal min syai'in on tekono saking suci-wici qalat ngucap sapa Ummu Sulaim na'am ya indi kono saking ingsun kisarun utawi remuan pira-pira remuan min hubzin saking roti wa tamaratun lan pira-pira kurma fa in ja'ana lamun takona ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahdahu halisu iji dengan Kanjeng Nabi asba'nahu mongko marakaken mengenyangkan kita hu ing Kanjeng Nabi. Akhirnya Abu Talha bilang istrinya Ummu Sulaim, kamu punya apa? Saya punya roti remuan kripilan. Kalau dimakan satu orang cukup, hanya cukup untuk Kanjeng Nabi. Fa idza jaa wa in ja'ala lamun teko sapa akhir wong liya ma'ahu sertane Nabi qalla mongko titik apa mengkono hubzun anhum saking sahabat kaum wa dzakara lan nutur sapa sahabat Anas tamamal hadis ing sempurnane hadis ya. Jadi ini hadis yang terakhir dari bab zuhud ya. Betapa sederhana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan betapa peduli para sahabat Nabi pada Kanjeng Nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai mukjizat doa yang luar biasa bahwa makanan yang cukup satu orang. Kalau redaksi yang hadis terakhir ini Ummu Sulaim cuma punya remuan roti cukup satu orang. Kalau dimakan dua orang tidak cukup. Tapi Nabi datang membawa 80 orang. Mukjizat roti yang cuma sak piring cukup satu orang. Didoakan Kanjeng Nabi cukup untuk dimakan 80 orang. Tapi dari sini kita mesti ambil satu catatan ya. Bukan berarti kita semua harus miskin ya. Artinya begini, kamu jangan salah paham. Apakah kita itu semua harus miskin, makan sepiring bersepuluh? Ya tidak. Kita ini mesti sabar kalau seandainya kita dicoba jadi orang miskin gitu loh. Kalau kita mengalami hal kejadian seperti ini di mana Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi itu memang tidak ada yang dimakan, miskin ya. Maka nikmati kemiskinan. Ojo ngersu lo, ojo sambat-sambat, ngono lho.
Kalaupun kamu sekarang miskin, seandainya kamu ditakdir jadi miskin, kemiskinan yang kamu alami itu belum sebanding dengan yang dialami para sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi bahkan sampai 3 hari tidak makan. Kita ini kalaupun miskin, saya kira masih makan. Nggak ada orang tidak makan. Bukan berarti kita semua harus miskin. Bukan berarti semua orang Islam harus kiri. Tidak. Orang-orang itu boleh jadi kaya. Umat Islam boleh jadi konglomerat. Yang tidak boleh itu dia rakus pada harta, ya. Jadi kaya itu tidak jelek. Makan kenyang boleh, asal jangan berlebihan. Kenapa kok Nabi memberi contoh kehidupan yang begini, melarat, sederhana? Ini supaya jadi rem. Kita jangan hidup berlebihan. Ingatlah kehidupan Kanjeng Nabi. Itu loh. Jadi intinya di situ. Bukan berarti kita ini semua harus miskin, terus gak nyambut gawe, terus gak mangan, yo kaliren. Jadi kita ya tetap kita boleh makan, kita boleh kenyang, kita juga boleh jadi orang kaya, ya. Tetapi kita harus tahu diri, ilingo betapa sederhana kehidupan Kanjeng Nabi. Artinya kalaupun kita ditakdir jadi orang kaya, duitnya miliaran atau triliunan, jangan lupa bersyukur. Kulu washrobu wala tusrifu. Silahkan makan, silahkan minum, Allah tidak melarang. Kamu mau minum Sprite, mau minum soda gembira, mau apalah, minum yang enak-enak boleh. Makan gulai, sate, soto, rawon, rendang boleh. Nabi tidak pernah makan soto. Yo, jadi kayak kono ndak ono untuk soto. Bukan berarti kita tidak boleh makan soto. Kita boleh makan enak, ya. Tidak dilarang. Yang penting Allah memberi batas, kulu washrobu wala tusrifu. Yang penting hidup jangan berlebihan. Hendaknya kita bisa mengendalikan diri, ya. Kalau kita jadi orang kaya, yo alhamdulillah. Jadi orang miskin, yo sing sabar. Kalau memang kita ditakdir, umpamanya ditakdir jadi miskin, biarlah miskin tapi terhormat. Jangan sudah miskin tidak punya harga diri. Miskin jadi pelacur, naudzubillah. Miskin jadi copet, naudzubillah. Kalaupun harus miskin, jadilah miskin yang terhormat, ya. Gagah, jangan cengeng, ojo sambat, ya. Sambat nang Gusti Allah. Muga-muga kabeh diparingi rizki yang barokah. Muga-muga semuanya dimudahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.